Berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Dengarkan baik-baik, karena tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu. Setiap langkahmu, setiap keputusan yang tampak kecil, setiap perasaan yang kamu simpan dalam diam, semua itu sedang mengantarmu pada pesan ini. Kamu tidak tersesat. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Dan yang paling penting, kamu tidak sedang salah arah. Pesan ini datang bukan untuk menambah beban, melainkan untuk membuka pintu yang selama ini kamu kira terkunci. Ada saatnya dalam hidup ketika dunia seolah berjalan seperti biasa, tapi hatimu tidak bisa lagi ikut irama yang sama. Kamu bangun pagi dan menjalani harimu seperti biasanya, namun ada suara sunyi di dalam dada yang terus bertanya, apakah ini semua yang ada untukku? Mungkin kamu tidak pernah menyuarakannya. Mungkin kamu bahkan menegur dirimu sendiri karena merasakannya. Tapi mari kita jujur di sini. Ada bagian dalam dirimu yang tahu kamu ditakdirkan untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Inilah waktunya untuk menghadapi kebenaran yang selama ini hanya kamu simpan dalam keraguan. Kamu telah menjalani hidup dengan kekuatan luar biasa. Kamu tetap berdiri ketika segala hal di sekitarmu membuatmu ingin menyerah. Kamu tetap memberi walau hatimu lelah. Dan meskipun tidak ada yang bertepuk tangan untuk perjuanganmu, kamu tidak berhenti. Itulah sebabnya alam semesta mengatur waktu dan keadaan agar pesan ini datang tepat ketika kamu membutuhkannya. Bukan lebih awal, bukan terlambat. Perubahan besar tidak selalu datang dengan dentuman dan kilatan. Kadang ia datang dengan bisikan lembut di benakmu, dengan tekanan yang tiba-tiba muncul dalam rutinitasmu, dengan rasa tidak nyaman yang tumbuh perlahan di tempat yang dulu terasa aman. Itulah tandanya kamu sedang digeser, dipindahkan, disiapkan. Kamu tidak sedang kehilangan arah, kamu sedang diarahkan. Dan bila belakangan ini kamu merasa pekerjaanmu mulai menguras jiwamu, tempatmu berkarya terasa sempit, atau langkahmu terasa berat meskipun tidak ada yang berubah di permukaan, jangan abaikan itu. Karena seringkali tanda pertama dari sebuah babak baru adalah ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan. Ketika tempatmu saat ini tak lagi mampu menampung besarnya jiwa yang telah kamu bangun diam-diam, maka kamu akan mulai merasa sesak. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu telah berkembang. Kamu tidak akan menemukan jawaban di luar sana jika kamu belum berani menengok ke dalam. Dan sekarang saatnya kamu menoleh. Lihat dirimu yang sebenarnya. Lihat keberanian yang selama ini kamu sangkal. Lihat nilai dirimu yang terus kamu diskon demi kenyamanan orang lain. Karena inilah titiknya, titik di mana kamu memilih. Tetap bertahan di tempat yang tidak lagi sesuai, atau mulai melangkah menuju ruang yang sanggup menampung keberadaanmu sepenuhnya. Jangan anggap ini sekadar kata-kata. Ini adalah cermin. Ini adalah panggilan. Ini adalah dorongan yang mungkin selama ini kamu tunggu, namun tidak tahu datangnya dari mana. Maka sebelum kamu lanjutkan, beri dirimu sendiri sinyal yang jelas bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sekarang juga. Jangan lupa berlangganan untuk tetap terhubung dengan setiap pesan
yang mungkin menjadi jawaban yang selama ini kamu cari. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ada momen penting yang terlewatkan dalam perjalanan transformasimu. Dan terakhir, tulislah di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu telah siap. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak akan mengabaikan panggilan ini. Bahwa kamu siap untuk menerima, membuka, dan melangkah. Karena perjalanan besar tidak selalu dimulai dengan langkah. Kadang ia dimulai dengan keberanian untuk mendengarkan. Dan kamu baru saja melakukannya. Bagian 1. Awal sebuah pergeseran ilahi. Yang terkasih, tenanglah sejenak. Rasakan detak jantungmu. Rasakan ruang kosong yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk berlari. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi pesan ini sedang mengetuk pintu hatimu karena ada sesuatu dalam hidupmu yang mulai berubah diam-diam. Perubahan itu tidak datang dengan teriakan, tidak pula dengan pengumuman besar. Ia datang perlahan, seperti embun dini hari yang membasahi tanpa suara. Dan ketika kamu membaca ini, itu berarti kamu sedang berada di ambang sebuah musim baru yang belum kamu mengerti sepenuhnya, namun sudah kamu rasakan jauh di dalam dirimu. Ada hal-hal yang sulit dijelaskan, tapi terus terasa. Seperti tekanan di dada setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, meski kamu tahu kamu seharusnya bersyukur. Seperti kelelahan yang tidak hilang hanya dengan istirahat. Seperti pikiran yang berkecamuk saat malam tiba, memintamu untuk jujur. Apakah ini benar-benar tempatku? Semua itu bukan pertanda kelemahan. Itu adalah bahasa sunyi dari jiwa yang sedang tumbuh dan tidak ingin lagi dikurung dalam ruang yang terlalu sempit. Dan kamu, ya kamu, sedang mengalami pergeseran itu. Ketika hidup terasa stagnan, walaupun kamu sudah melakukan segalanya dengan benar, itu bukan karena kamu gagal. Ketika penghasilanmu terasa tidak sebanding dengan tanggung jawab yang kamu pikul, itu bukan karena kamu kurang kerja keras. Ketika kamu merasa tidak lagi cocok berada di tempat yang dulu membuatmu nyaman, itu bukan pertanda bahwa kamu kehilangan arah. Itu justru pertanda bahwa kamu sedang diarahkan. Kamu sedang dituntun keluar dari zona lama menuju ruang yang lebih luas. Ruang yang sanggup menampung besarnya versi dirimu yang baru. Pekerjaanmu selama ini bukan hanya tentang gaji. Ia adalah wadah tempat kamu menuangkan waktumu, energimu, dan nilaimu. Dan saat wadah itu mulai retak atau terasa tidak cukup lagi, bukan berarti kamu harus memperkecil impianmu. Justru, itu tandanya kamu diminta untuk memperbesar langkahmu. Karena terkadang, pergeseran terbesar tidak dimulai dari hal-hal besar, tetapi dari kelelahan yang terus berulang, dari ketidakpuasan yang terus menumpuk, dari rasa bahwa kamu bisa memberi lebih, namun tempatmu tidak memberi ruang. Selama ini kamu mungkin menunda keputusan, menahan diri untuk tidak mendengar suara kecil di dalam hati. Kamu bilang padamu sendiri, nanti saja, mungkin ini hanya fase. Tapi semakin lama kamu mengabaikannya, semakin keras semesta berbisik. Dan kini bisikan itu telah menjadi tekanan yang tidak bisa kamu hindari lagi. Tubuhmu merasakannya, jiwamu menolaknya.
Pekerjaan yang dulu memberi semangat kini terasa seperti beban. Tempat yang dulu kamu perjuangkan kini terasa seperti penjara sunyi. Namun, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak salah. Kamu tidak berlebihan. Kamu tidak sedang tidak bersyukur. Kamu hanya sedang dipanggil keluar dari tempat yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu. Alam semesta tidak akan membiarkan seseorang dengan karisma, integritas, dan ketekunan sepertimu tetap terjebak dalam lingkungan yang tidak menghargai semua itu. Dan karena itu, tekanan yang kamu rasakan bukan hukuman, itu panggilan. Kamu telah menunjukkan loyalitas dalam kesunyian. Kamu tetap profesional, walaupun hatimu tidak lagi sepenuhnya ada di sana. Kamu menjaga sikap meski batinmu sudah ingin pergi. Dan semua itu meskipun terlihat seperti perjuangan yang tidak dihargai, sebenarnya sedang dicatat oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tidak satu pun dari yang kamu lakukan sia-sia. Tidak satu pun dari air matamu, lemburmu, atau pengorbanan waktumu yang luput dari perhatian semesta. Inilah saatnya kamu sadar, tekanan yang kamu rasakan bukan pertanda bahwa kamu harus bertahan lebih lama. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika tempatmu saat ini tidak lagi mampu menampung pertumbuhan batinmu, maka semesta akan mengganggu kenyamananmu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkan potensimu. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik rutinitas. Kamu tidak bisa lagi menipu dirimu bahwa semuanya baik-baik saja. Karena kamu tahu, jauh di dalam dirimu, sudah waktunya berpindah ke musim berikutnya. Dan sebelum kamu mulai meragukan kemampuanmu, ingat ini. Kamu telah membuktikan dirimu dalam kesetiaan yang tidak banyak orang sanggup pertahankan. Kamu tetap hadir di tengah ketidakpastian. Kamu tetap tersenyum di tengah tekanan. Dan kamu tetap menjaga kualitas kerjamu meski pengakuan tak kunjung datang. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bukti bahwa kamu layak menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kamu alami sekarang. Inilah titik awal dari pergeseran besar dalam hidupmu. Bukan pergeseran yang heboh, tapi yang tenang, penuh kesadaran, dan tak terbantahkan. Kamu tidak lagi cocok dengan tempat lama, bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena nilaimu terlalu tinggi untuk tetap dikurung di sana. Dan ketika semesta mulai menarikmu keluar, kamu akan tahu bahwa semuanya memang sudah diatur agar kamu tidak lagi merasa cukup dengan yang seadanya. Saat tekanan muncul tanpa alasan logis, saat rutinitas tak lagi menenangkanmu, saat pikiran tentang perubahan semakin sering datang tanpa kamu panggil, itulah waktunya untuk mendengarkan. Karena itu bukan sekadar gejala dari kejenuhan. Itu adalah sinyal dari semesta bahwa panggilan hidupmu sedang menunggu untuk dijawab. Dan kamu, dengan semua pengalaman, luka, harapan, dan keberanian yang kamu bawa, kamu sudah lebih dari siap untuk menjawabnya. Bagian 2. Tanda-tanda awal dari perubahan. Kamu mungkin tidak bisa menunjuk secara pasti kapan perasaan itu mulai muncul. Tidak ada tanggal khusus, tidak ada peristiwa besar yang menjadi pemicunya.
Tapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Rasanya seperti ada jarak antara dirimu dan dunia yang kamu jalani setiap hari. Seolah-olah tubuhmu hadir, tapi jiwamu tertinggal di tempat lain. Dan perubahan ini tidak datang dengan gaduh. Ia menyelinap masuk dalam bentuk kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, dalam bentuk kegelisahan yang muncul tanpa sebab, dalam bentuk bisikan hati yang bertanya, apakah aku masih berada di tempat yang tepat? Setiap pagi menjadi perjuangan tersendiri. Bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kamu tidak profesional, tapi karena semangatmu mulai memudar. Sebelum kamu mengenakan pakaian kerjamu, sebelum kamu membuka layar perangkatmu, sebelum kamu menjejakkan kaki ke tempat rutinitasmu, tubuhmu sudah merasakan penolakan halus. Ada kekakuan yang muncul, ada tarikan dalam jiwa yang tak bisa kamu abaikan lagi. Ini bukan sekadar kelelahan fisik. Ini adalah tanda bahwa ruang batinmu sedang berkata, aku ingin tempat yang lebih jujur, lebih luas, lebih bermakna. Lalu malam hari datang, tapi bukan dengan ketenangan, melainkan dengan gelombang pikiran yang tak kunjung reda. Kamu berbaring di tempat tidur, tapi tidak benar-benar beristirahat. Pikiranmu terus berputar, menyusun alasan mengapa kamu harus bertahan, dan dalam waktu yang sama menjerit dalam diam mengapa kamu ingin pergi. Kamu berkata dalam hati, aku tidak bisa terus seperti ini. Tapi kemudian ketakutan muncul. Ketakutan akan ketidakpastian. Ketakutan akan kehilangan kestabilan. Ketakutan bahwa mungkin kamu salah menilai semuanya. Namun izinkan aku mengatakan ini dengan tegas, kamu tidak salah. Kamu sedang mengalami salah satu transisi paling penting dalam hidupmu, peralihan antara bertahan dan bertumbuh. Ketika tempatmu sekarang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai yang kamu hidupi, maka konflik batin akan terus terjadi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu tidak bisa lagi dipaksa untuk diam. Kamu terlalu kuat untuk pura-pura tidak merasakan apa-apa. Dan kamu terlalu sadar untuk menutupi kebenaran dengan rutinitas. Perubahan ini tidak terlihat dari luar. Orang-orang mungkin masih memujimu sebagai pekerja keras. Mereka melihatmu tetap disiplin, tetap hadir, tetap menyelesaikan tugas. Tapi mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka tidak tahu bahwa kamu mulai menghitung jam bukan untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi untuk pulang. Mereka tidak tahu bahwa kamu mulai kehilangan rasa bangga atas apa yang kamu kerjakan. Mereka tidak tahu bahwa kamu mulai merasa seperti bayangan dari dirimu sendiri. Dan perasaan ini, yang kamu kira hanya sementara, justru adalah pintu masuk menuju kesadaran yang lebih tinggi. Semesta sedang mengajarkanmu sesuatu, bahwa tidak semua ketidaknyamanan harus disembuhkan dengan bertahan. Kadang, ketidaknyamanan adalah pesan suci. Pesan bahwa waktunya telah tiba untuk melangkah lebih jauh. Untuk mengevaluasi kembali hubunganmu dengan pekerjaan, dengan penghasilan, dengan sistem yang selama ini kamu anggap sebagai satu-satunya jalan. Kamu mungkin merasa bersalah karena tidak lagi bersemangat. Tapi jangan salah mengartikan perasaanmu. Ini bukan bentuk ketidaksyukuran. Ini bukan pengkhianatan terhadap tempat yang pernah kamu cintai. Ini adalah bentuk kejujuran tertinggi.
bahwa kamu tidak bisa terus memberi dirimu sepenuhnya kepada sesuatu yang tidak lagi menyentuh jiwamu, bahwa kamu berhak untuk mencari ruang baru yang bisa menghargai bukan hanya keterampilanmu, tapi juga nuranimu. Dan jika kamu merasa bingung, jika kamu belum tahu kemana harus melangkah, itu adalah bagian dari proses ini. Tidak semua jalan terlihat di awal, tapi ketidaktahuan itu bukan kekalahan. Justru di sanalah kekuatanmu dibentuk. Dalam ruang abu-abu itulah kamu sedang belajar mempercayai nalurimu, mempercayai proses, dan mempercayai bahwa hidup tidak akan meninggalkanmu di tempat yang tidak punya tujuan. Kamu tidak sendirian dalam ini. Banyak jiwa-jiwa besar yang mengalami tanda-tanda awal perubahan dalam bentuk yang nyaris sama. Dan mereka yang berani mendengar, berani menafsirkan kegelisahan sebagai petunjuk, akhirnya menemukan jalan yang benar-benar selaras dengan siapa mereka sebenarnya. Sekali lagi, ini bukan tentang kamu yang tidak cukup kuat. Justru ini adalah bukti bahwa kamu cukup sadar, bahwa kamu cukup peka, bahwa kamu cukup berani untuk merasakan sesuatu yang belum bisa dilihat orang lain. Dan ketika kamu mulai memberi ruang pada perasaan itu, ketika kamu mulai membiarkannya bicara tanpa kamu tolak, saat itulah semesta akan mulai bergerak. Inilah awalnya. Awal dari kesadaran bahwa kamu tidak bisa terus memaksa dirimu tinggal di ruangan yang semakin sempit. Bahwa kamu tidak bisa terus membungkam suara hatimu demi stabilitas semu. Bahwa kamu pantas untuk merasa hidup kembali dalam pekerjaanmu. Dan mungkin langkah pertama bukan perubahan besar. Mungkin hanya kejujuran sederhana, mengakui bahwa kamu ingin hal yang berbeda. Dan dari pengakuan kecil itu, sesuatu yang besar akan mulai bergerak. Bagian 3. Saat tempatmu terasa terlalu sempit. Di sepanjang perjalanan hidup, ada satu titik yang akan dialami oleh setiap jiwa yang bertumbuh. Titik ketika tempat yang dulu terasa nyaman, kini menjadi sempit. Tempat itu bisa berupa pekerjaan, hubungan, kebiasaan, atau bahkan cara berpikir. Dan bagi banyak orang, tanda awal dari perubahan besar bukan datang dari peristiwa dramatis, tetapi dari rasa sesak yang perlahan menjalar tanpa alasan yang jelas. Kamu mulai merasa tidak cocok di lingkungan yang dulu kamu perjuangkan. Bukan karena tempat itu berubah, melainkan karena dirimu yang telah bertumbuh melebihi wadahnya. Kamu tetap datang tepat waktu, tetap menyelesaikan tugas dengan baik, tetap memberi solusi ketika tim buntu. Tapi jauh di dalam hatimu, ada rasa kosong yang semakin sulit kamu abaikan. Apresiasi tidak datang seperti dulu. Pujian menjadi langka. Dan bahkan ketika kamu tampil luar biasa, tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Namun anehnya, kamu tidak marah. Kamu hanya merasa, aku tidak lagi ingin di sini. Ini bukan soal gaji semata. Bukan tentang fasilitas atau posisi. Ini adalah tentang energi batinmu yang terus bertanya, apakah tempat ini masih mampu menampung besarnya panggilanku? Kamu mulai merasa bahwa ruang yang kamu tempati sekarang tidak lagi cukup untuk siapa kamu telah menjadi. Dan disitulah dimulainya proses pemisahan.
antara tempat lama dan jiwa baru yang sedang dilahirkan dalam dirimu. Kamu bukan sedang mengecilkan tempatmu sekarang. Justru sebaliknya, kamu sedang menyadari bahwa dirimu telah membesar, bukan secara fisik, tetapi secara kedewasaan, visi, dan nilai. Kamu telah menjadi seseorang yang lebih peka, lebih bijak, lebih sadar akan kapasitasmu sendiri. Dan seperti air yang tidak bisa ditampung dalam wadah kecil, kamu pun tidak bisa lagi menyesuaikan dirimu dengan sistem yang tidak berkembang. Selama ini, kamu telah berjalan dalam ruang-ruang yang tidak dirancang untuk melihat nilaimu. Kamu telah menahan kata-kata demi menjaga harmoni. Kamu memilih diam saat tahu bahwa ide-ide besar tidak akan dihargai. Tapi sekarang, diam tidak lagi terasa benar. Sekarang, diam terasa seperti pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu menyadari bahwa kamu tidak harus terus menyesuaikan diri agar diterima. Karena mungkin, sudah waktunya mencari ruang yang bisa menyesuaikan diri denganmu. Perasaan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari pertumbuhan. Kamu telah melewati proses panjang. Kamu telah diuji dalam banyak hal. Kamu tetap bertahan saat rekanmu memilih pergi. Kamu tetap profesional saat tekanan memuncak. Kamu tetap berkarya dalam diam tanpa memamerkan apapun. Dan semua itu membuat jiwamu mengeras dengan cara yang lembut. Kamu menjadi kuat tanpa menjadi keras. Kamu menjadi dalam tanpa menjadi gelap. Dan sekarang, setelah semua itu, kamu merasa tempatmu terlalu kecil. Itu bukan arogansi, itu adalah kesadaran bahwa kamu tidak bisa terus menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh dan retak. Bahwa kamu tidak bisa terus berkontribusi di tempat yang tidak lagi membuka wadah untuk bertumbuh bersama. Bahwa kamu tidak bisa terus memberi dirimu kepada sistem yang tidak bisa lagi memfasilitasi ekspansi jiwamu. Banyak orang akan menyuruhmu untuk bersabar. Mereka akan bilang bahwa semua tempat pasti punya tantangan. Bahwa kamu harus bersyukur karena masih punya pekerjaan. Bahwa banyak orang di luar sana ingin berada di posisimu. Tapi mereka tidak tahu beban yang kamu pikul. Mereka tidak tahu kompromi yang kamu lakukan setiap hari. Mereka tidak tahu betapa kamu harus mengecilkan cahaya jiwamu agar tidak menyilaukan sistem yang belum siap menerima terangnya. Tapi kamu tahu bahwa kamu telah terlalu sering mengecilkan dirimu demi menjaga kenyamanan orang lain. Kamu tahu bahwa kamu telah mengorbankan kejujuran batinmu demi stabilitas semu. Dan kini, semesta tidak membiarkanmu terus begitu. Itulah mengapa tempatmu terasa semakin sesak. Itulah mengapa kamu merasa tidak bisa bernapas, padahal tidak ada yang berubah secara kasat mata. Karena jiwa yang sedang tumbuh akan selalu memberontak ketika dipaksa tinggal di ruangan lama yang telah usang. Tempat ini tidak salah. Ia hanya sudah selesai dengan peranannya. Ia telah menjadi ruang belajarmu, tempat ujianmu, ladang pengasahan karaktermu. Tapi sekarang, kamu sudah lulus dari musim itu. Dan seperti burung yang tak lagi bisa tinggal di sangkar yang dulu membesarkannya, kamu pun harus terbang menuju ketinggian baru yang telah menantimu sejak lama. Perasaan sempit ini bukan beban.
Ia adalah penanda. Penanda bahwa saatnya telah tiba untuk membuka pintu. Bukan karena kamu lelah, tapi karena kamu siap. Siap untuk menapaki jalan baru. Siap untuk memberi lebih banyak lagi di tempat yang bisa menghargai nilaimu. Siap untuk melihat kembali siapa kamu sebenarnya dan mengizinkan dunia melihatnya juga. Jadi saat kamu merasa bahwa tempatmu saat ini tidak lagi bisa menampungmu, jangan paksa dirimu mengecil. Jangan kompromikan jiwamu hanya demi kenyamanan sementara. Karena sesungguhnya ketika tempat terasa sempit, itu bukan kamu yang membesar secara berlebihan. Itu adalah tanda bahwa sudah waktunya pindah ke ladang yang lebih luas, ke peran yang lebih sejati, ke panggilan yang lebih tinggi. Dan langkah pertamamu dimulai dengan mengakui bahwa dirimu telah tumbuh terlalu besar untuk tempat yang lama. Bagian 4. Bukan kegagalan, tapi penataan ulang. Ada masa ketika apa yang kamu rasakan tidak lagi bisa kamu redam. Suasana kerja yang dulu terasa biasa saja, kini membuatmu mudah jenuh. Orang-orang di sekelilingmu yang dulunya akrab, kini terasa jauh. Tugas-tugas yang dulu kamu selesaikan dengan cepat, kini terasa berat, seperti beban yang tidak pernah selesai. Kamu mulai mempertanyakan, apakah aku yang berubah, ataukah ini semua memang sudah tidak selaras lagi denganku? Perasaan ini nyata, dan jawabannya bukan salah satu, tapi keduanya. Kamu memang telah berubah, dan tempatmu sekarang tidak lagi mampu menyesuaikan dengan pertumbuhan itu. Ini bukan bentuk kegagalan. Ini adalah proses penataan ulang oleh semesta. Karena sebelum kamu dipindahkan ke tempat baru, kamu akan terlebih dahulu merasa tidak cocok lagi di tempat lama. Bukan karena kamu buruk, melainkan karena kamu terlalu baik untuk terus dikecilkan oleh sistem yang tak lagi memberi ruang bagi pertumbuhanmu. Penataan ulang selalu dimulai dari dalam, dari kejenuhan yang tidak bisa disembuhkan dengan cuti, dari kelelahan batin yang tidak bisa diobati dengan tidur panjang, dari kebingungan yang tidak bisa dijawab dengan gaji yang tetap masuk tiap bulan. Ini bukan soal materi, ini soal nilai. Nilai yang kamu bawa dalam setiap kerja, nilai yang kamu tanam dalam setiap keputusan, dan nilai yang perlahan mulai tidak dihargai lagi oleh lingkunganmu. Dan saat nilai tidak lagi sejalan, maka spiritualitasmu mulai merasa kering. Mungkin kamu berpikir, apa aku terlalu sensitif? Tidak, kamu justru sedang sangat sadar. Dan kesadaran itulah yang membuatmu tidak lagi nyaman di tempat yang dulu kamu perjuangkan. Kamu bukan tidak kuat. Kamu sudah cukup kuat untuk bertahan sejauh ini. Tapi sekarang kamu cukup bijak untuk mengerti bahwa kekuatan juga perlu diarahkan, bukan hanya digunakan untuk terus menahan diri. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana tiba-tiba hubungan di tempat kerja menjadi lebih dingin? Orang-orang mulai menjaga jarak tanpa alasan yang jelas. Pertemuan yang dulu terasa hangat, kini dipenuhi kesunyian yang canggung. Ini bukan paranoia. Ini adalah penataan ulang sosial yang sering terjadi saat semesta hendak memindahkanmu. Ketika kamu mulai dipisahkan secara perlahan dari struktur lama, itu
adalah cara halus alam semesta menyiapkan jalur baru. Dan sebelum kamu menyadari arah tujuanmu, kamu akan terlebih dahulu disadarkan bahwa tempatmu saat ini bukan lagi tujuan akhirnya. Kamu pun mulai menyadari betapa beratnya pekerjaan yang kamu lakukan. Bukan karena kamu malas, tapi karena tidak ada lagi aliran semangat di dalamnya. Kamu menyelesaikan tanggung jawab bukan karena cinta, melainkan karena kewajiban. Kamu mengerjakan semua hal dengan baik, tapi tanpa rasa hidup dan rasa hidup. Kamu seperti sedang berlari di atas treadmill, bergerak cepat namun tidak berpindah tempat. Itulah salah satu tanda bahwa kamu sedang berjalan ke arah perubahan. Dan di tengah semuanya, mungkin kamu merasa tidak dihargai. Kamu menyelesaikan banyak pekerjaan, tapi pujian diberikan ke orang lain. Kamu yang sering jadi penopang di balik layar, tapi nama orang lain yang dipanggil ke depan. Kamu menyuarakan ide yang diabaikan, namun ketika diulang oleh orang lain, tiba-tiba diapresiasi. Itu menyakitkan, tapi itu juga konfirmasi bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh sistem yang hanya menghargai permukaan, bukan substansi. Semesta sedang menatamu kembali, bukan menghukummu, melainkan memindahkanmu. Perasaan tersisih yang kamu alami adalah cara halus agar kamu tidak terlalu nyaman untuk terus diam. Keheningan dalam ruangan yang dulu penuh tawa bukanlah kebetulan. Itu adalah alam sunyi bahwa musimmu di sana telah selesai. Jangan tunggu semuanya hancur untuk percaya bahwa waktunya sudah tiba. Kadang semesta tidak perlu menghancurkan sesuatu untuk menyuruhmu pergi. Ia hanya perlu membuatmu cukup tidak nyaman agar kamu memilih bergerak. Dan penataan ulang ini bukan hanya tentang tempat kerja. Ini juga tentang identitas. Kamu tidak bisa lagi menjadi versi lama dari dirimu hanya demi membuat orang lain tetap nyaman. Ketika kamu mempertanyakan kenapa kamu merasa semakin asing di tempat yang kamu bangun bersama, itu karena panggilan jiwamu telah bergerak ke frekuensi yang lebih tinggi. Dan ketika frekuensi berubah, koneksi lama yang tidak selaras akan otomatis terputus, bukan karena kamu jahat atau mereka buruk, tapi karena waktunya sudah selesai. Dan semua yang selesai harus diakhiri dengan elegan, bukan dengan amarah. Penataan ulang bukan hanya tentang memindahkan posisi, tapi juga tentang merapikan prioritas, memperjelas arah, dan memurnikan kembali suara hatimu. Mungkin kamu belum tahu kemana langkah berikutnya, tapi kamu tahu satu hal, kamu tidak bisa lagi bertahan di tempat yang membuat jiwamu layu perlahan. Ingatlah, saat kamu mulai merasa seperti tidak diinginkan di tempatmu sekarang, itu bukan karena kamu tidak cukup baik. Justru karena kamu terlalu bernilai untuk terus disia-siakan. Ketika sistem tidak lagi bisa menghormatimu, semesta akan mengeluarkanmu dari situasi itu dengan lembut, dengan tenang, tapi pasti. Dan ketika kamu mulai merasa semuanya berantakan, percayalah, itu bukan kehancuran. Itu adalah susunan ulang. Agar kamu akhirnya bisa berada di tempat yang sepenuhnya sesuai dengan siapa dirimu yang sejati. Bagian 5. Ketika kewajiban tidak lagi sebanding dengan pengakuan. Pernahkah kamu merasa seperti mesin yang terus berjalan, bahkan ketika bahan bakarnya hampir habis?
kamu menyelesaikan lebih dari yang diminta. Kamu hadir bahkan ketika semestinya kamu beristirahat. Kamu membantu menyelamatkan situasi yang bukan tanggung jawabmu. Kamu menenangkan tim ketika semua orang panik. Tapi anehnya, ketika saat pembagian penghargaan tiba, kamu sering kali tidak disebut. Namamu tidak ada. Senyummu dilupakan. Usahamu dianggap biasa. Dan disinilah letak luka yang paling dalam. Bukan karena kamu tidak dihargai, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu pantas mendapatkannya. Kamu tahu berapa banyak yang telah kamu tanggung. Kamu tahu jam-jam lembur yang kamu jalani bukan karena terpaksa, tapi karena kamu peduli. Kamu tahu tugas-tugas berat yang kamu selesaikan tanpa mengeluh, walau jauh dari keahlianmu. Tapi semua itu berakhir dengan kesunyian. Seakan-akan apa yang kamu lakukan hanyalah bagian dari sistem, bukan hasil dari hati. Inilah bagian yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Kewajiban yang kamu tanggung melebihi yang tertera di deskripsi kerja. Kamu menjadi tempat bertanya, penengah konflik, penyusun strategi darurat, bahkan kadang menjadi penampung beban emosi orang lain. Dan kamu melakukan semua itu dalam diam. Kamu tidak mencari sorotan. Kamu hanya ingin suasana berjalan baik. Tapi sampai kapan kamu bisa terus seperti itu, tanpa diakui, tanpa dihargai? Kamu bukan meminta penghargaan untuk dibangga-banggakan. Kamu hanya ingin perasaan bahwa keberadaanmu berarti, bahwa kehadiranmu bukan hanya formalitas, tapi fondasi, bahwa ketika kamu tidak ada, kekosongan itu terasa. Tapi anehnya, justru ketika kamu menghilang sejenak, tidak banyak yang mencarimu. Mereka menikmati kestabilan yang kamu jaga, tanpa menyadari bahwa kamulah yang menjadi penyeimbang segalanya. Itulah yang membuatmu perlahan menjauh. Bukan dari pekerjaanmu, tetapi dari rasa memiliki terhadap tempat itu. Kamu mulai meragukan, apakah aku harus terus memberi lebih ketika tidak ada satupun yang melihat? Dan disinilah hati kecilmu mulai menjawab dengan jujur. Sudah waktunya berhenti memberi segalanya untuk tempat yang tidak memberi ruang balik. Kamu bukan marah. Kamu lelah. Bukan lelah karena bekerja keras, tapi karena berulang kali menahan kecewa. Karena berulang kali menyusun ulang ekspektasi hanya agar kamu tidak terluka. Karena terlalu sering mencoba memahami keadaan dan membela sistem yang sebenarnya tidak pernah benar-benar berpihak padamu. Banyak orang berkata, tetaplah rendah hati. Tapi rendah hati bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Banyak yang bilang, teruslah memberi yang terbaik. Tapi memberi yang terbaik tidak harus dilakukan di tempat yang menolak mengakui keberadaanmu. Ada saatnya kamu harus berhenti menurunkan kualitas hidupmu hanya untuk mempertahankan tempat yang tidak lagi menghormatimu. Saat kamu merasa bahwa kamu memikul beban tim, menyelesaikan masalah orang lain, membuat proses kerja menjadi lebih mudah untuk banyak pihak, tapi tetap tidak dianggap penting, itu adalah tanda bahwa kamu telah melebihi tempatmu sekarang. Ketika kamu membawa stabilitas, tapi dikelilingi oleh ketidakpedulian, ketika kamu membawa solusi, tapi hanya diamati dari kejauhan,
ketika kamu menjadi tulang punggung, tapi tidak pernah disebut sebagai pilar, itulah saatnya kamu tahu. Semesta sedang memberitahumu untuk mencari ruang yang lebih layak. Dan ini bukan sekadar tentang rasa dihargai. Ini tentang keseimbangan. Tentang energi yang kamu keluarkan dan energi yang kamu terima. Tentang beban yang kamu pikul dan tangan yang bersedia ikut menopang. Ketika perbandingan itu semakin timpang, ketika yang kamu beri jauh melebihi yang kamu terima, tubuhmu akan mulai memberontak, jiwamu akan mulai resah, dan semesta akan mulai membisikkan bahwa tempatmu bukan di situ lagi. Kamu tidak harus meninggalkan semuanya dengan kemarahan, tapi kamu bisa berpindah dengan kesadaran. Dengan kesadaran bahwa kamu pantas berada di ruang yang tidak hanya mengakui kontribusimu, tapi juga menjagamu. Ruang yang tidak hanya meminta, tapi juga memberi. Ruang yang tidak hanya menilai hasil kerjamu, tapi juga menghargai niat dan kesungguhanmu. Selama ini, kamu bertahan karena kamu takut kehilangan kestabilan. Tapi mari kita jujur, apakah benar tempat itu stabil jika hanya kamu yang terus menopangnya sendirian? Apakah benar lingkungan itu layak disebut rumah jika hanya kamu yang terus memperbaikinya dari dalam? Dan apakah benar kamu masih selaras dengan peranmu jika setiap hari kamu merasa makin jauh dari siapa dirimu sebenarnya? Kamu tidak harus merasa bersalah karena ingin dihargai. Itu adalah kebutuhan dasar sebagai manusia. Dan jika tempatmu sekarang tidak bisa memenuhinya, bukan kamu yang harus mengubah diri, tapi mungkin sudah saatnya kamu mengubah arah. Karena penghargaan bukan hanya soal kata-kata atau angka di slip gaji, ia adalah rasa. Rasa bahwa kamu diakui, bahwa kamu didengar, bahwa kamu dianggap berharga, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu setia. Dan kesetiaan seharusnya tidak membuatmu invisible. Kesetiaan seharusnya membuatmu dilihat. Maka ketika kamu merasa bebanmu tidak lagi sebanding dengan pengakuan yang kamu terima, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengukur kembali. Apakah kamu masih menaruh dirimu di tempat yang layak menerima hatimu? Karena pada akhirnya, kamu berhak berada di ruang yang tidak hanya membutuhkanmu, tapi juga merayakan kehadiranmu. Bagian 6. Saat identitasmu tidak bisa lagi dikurung. Ada saat dalam hidup seseorang di mana segala sesuatu yang biasa terasa aneh, segala rutinitas yang dulu nyaman terasa sempit, dan segala tempat yang dulu terasa seperti rumah mulai kehilangan maknanya. Ini bukan karena kamu berubah menjadi orang lain. Ini justru karena kamu sedang kembali menjadi dirimu yang sesungguhnya. Dan ketika identitas sejati mulai muncul ke permukaan, tempat-tempat lama yang tak lagi selaras dengannya akan mulai terasa seperti penjara tak kasat mata. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa akhir-akhir ini kamu mudah lelah? Kenapa suasana kerja yang dulu kamu toleransi kini mengusik ketenanganmu? Kenapa percakapan yang biasa-biasa saja kini terasa hampa dan kering? Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah gejala spiritual dari pertumbuhan identitas yang tak lagi bisa ditahan oleh struktur lama. Selama ini, kamu telah memakai banyak topeng. Topeng profesionalitas, topeng kesabaran, topeng karena kerendahan hati. Bukan karena kamu palsu,
tapi karena kamu ingin menjaga semuanya tetap utuh. Kamu menahan pendapat agar tidak menyinggung. Kamu menyimpan kebenaran agar tidak dianggap membangkang. Kamu meredam kecewa agar tidak terlihat rapuh. Tapi lama-kelamaan, kamu menyadari bahwa menahan semua itu justru menggerogoti jiwamu. Dan sekarang, kamu tidak bisa lagi memakainya. Bukan karena kamu ingin memberontak, tapi karena kamu telah tumbuh. Kamu telah berubah secara mendalam. Nilai-nilai yang kamu pegang semakin kuat. Suaramu yang dulu berbisik, kini ingin berbicara. Pandanganmu yang dulu kau simpan kini ingin didengar. Batas-batasmu yang dulu kamu abaikan, kini ingin dihormati. Dan semua ini adalah tanda bahwa kamu tidak lagi bisa disesuaikan dengan sistem yang tidak menghargai keunikanmu. Penting untuk dipahami bahwa perubahan ini tidak selalu datang dengan pengumuman. Ia datang secara internal, diam-diam, pelan, tapi pasti. Kamu tidak tiba-tiba menjadi orang baru. Kamu hanya tidak bisa lagi menjadi versi lama dari dirimu. Dan itu membuat lingkungan sekitarmu bingung. Orang-orang akan merasa kamu berubah. Padahal kenyataannya adalah kamu baru saja berhenti menyembunyikan bagian terpenting dari jati dirimu. Kamu mulai memperhatikan bagaimana energi tempat kerja itu berubah ketika kamu masuk ruangan. Bukan karena kamu menjadi lebih kasar, tapi karena kini kamu hadir dengan kesadaran penuh. Kamu tidak lagi menyamakan kerendahan hati dengan mengorbankan harga diri. Kamu tidak lagi mengiyakan semua hal hanya demi keharmonisan semu. Kamu tidak lagi bersedia menjadi penopang diam-diam bagi sistem yang menolak untuk berkembang. Dan kehadiranmu yang utuh, yang tidak lagi bisa dibungkam, mulai mengguncang kenyamanan orang-orang di sekitarmu. Itulah sebabnya beberapa orang mulai menjauh tanpa alasan. Sebagian mulai mempertanyakan sikapmu. Sebagian lagi mencoba mengujimu dengan hal-hal kecil. Bukan karena mereka tahu apa yang sedang terjadi, tapi karena mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari energimu. Dan ya, memang benar, energimu telah berubah. Kamu kini membawa kehadiran yang lebih tajam. Batasmu lebih tegas, diammu lebih bernilai, dan keberadaanmu tidak bisa lagi diabaikan. Tapi ketahuilah, ini adalah proses yang perlu dilalui. Ketika identitasmu bertumbuh, kamu akan mengalami penolakan. Bukan karena kamu salah, tapi karena tempat lamamu tidak lagi mampu menampungmu. Kamu tidak bisa memaksakan dirimu untuk terus menjadi versi kecil dari siapa kamu sebenarnya, hanya agar tetap diterima. Karena pada akhirnya, kamu akan merasa tersesat dalam peran yang tidak lagi cocok dengan jiwamu. Dan perubahan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana kamu merasa sepi. Ada momen-momen di mana kamu meragukan keputusanmu untuk menjadi lebih otentik. Tapi ingatlah, menjadi dirimu yang sejati adalah kemenangan paling sunyi yang akan membawa kebebasan paling hakiki. Kamu tidak lagi berlari mengejar pengakuan. Kamu hanya ingin hidup dengan jujur. Dan kejujuran itu, meski kadang menyakitkan, adalah pintu menuju tempat yang benar-benar selaras dengan panggilan jiwamu. Kamu mungkin belum tahu
seperti apa bentuk tempat baru itu. Tapi percayalah, ia sedang disiapkan. Dan saat kamu sudah utuh sebagai pribadi, semesta akan menarikmu ke dalam ruang yang bisa menerima seluruh keberadaanmu. Tempat di mana kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Tempat di mana kamu tidak perlu menyembunyikan pendapatmu. Tempat di mana kamu tidak perlu mempertahankan martabatmu sendirian. Inilah bagian dari penataan ilahi yang tidak bisa dibalikan. Ketika identitas sejati muncul, semua yang palsu akan rontok. Ketika keaslian hadir, semua kepura-puraan akan runtuh. Dan meski awalnya tampak seperti kehilangan, sebenarnya kamu sedang dibebaskan. Dibebaskan dari peran yang bukan milikmu, dari sistem yang menahanmu, dari ekspektasi yang mengurungmu. Jangan takut jika kamu merasa tidak lagi cocok di tempat yang dulu kamu sebut rumah. Jangan cemas jika kamu merasa semakin asing di tengah keramaian. Itu artinya jiwamu sedang mencari tempat yang lebih sejati. Dan semesta, dengan segala kebijaksanaannya, tidak akan membiarkanmu terus tinggal di tempat yang memperkecil cahaya jiwamu. Karena kamu diciptakan bukan untuk menyesuaikan diri dengan kerangka yang sempit. Kamu hadir untuk membawa warna yang berbeda, untuk menjadi getaran baru di tengah stagnasi lama. Dan hanya ketika kamu benar-benar menjadi dirimu yang utuh, barulah dunia bisa melihat pancaran cahaya yang selama ini kamu simpan dalam diam. Kamu tidak bisa lagi disesuaikan, karena kamu bukan bagian dari sistem lama. Kamu adalah benih dari musim baru yang sedang ditumbuhkan oleh semesta. Bagian 7. Saat semesta memulai penyesuaian besar untuk hidupmu, ada sesuatu yang tidak lagi bisa kamu abaikan. Ia bukan sekadar perasaan, bukan sekadar firasat. Ia adalah realitas yang sedang bergeser di balik layar hidupmu. Dan kamu bisa merasakannya, meski belum sepenuhnya kamu pahami. Energinya ada di udara. Frekuensinya menggetarkan nalurimu. Seperti ada kekuatan besar yang sedang memindahkanmu secara perlahan, tapi pasti dari tempat lama ke medan baru yang lebih luas, lebih tinggi, dan lebih setara dengan siapa kamu sebenarnya. Perubahan yang kamu rasakan sekarang bukan semata-mata emosional. Ia bersifat struktural. Bukan hanya perubahan suasana hati, tapi juga penyesuaian dalam sistem tak terlihat yang mengatur arah hidupmu. Kamu mulai merasa bahwa kamu tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Tidak bisa lagi bertahan dalam sistem yang menekan nilai-nilaimu. Tidak bisa lagi menyembunyikan potensi hanya demi menjaga kenyamanan orang lain. Dan di tengah semua itu, semesta sedang bekerja secara diam-diam, mempersiapkan langkah-langkah yang akan segera terlihat di dunia nyata. Perhatikan baik-baik, tugas-tugas yang dulu terasa ringan kini menjadi melelahkan. Hubungan yang dulu menyenangkan kini menjadi hambar. Proyek yang dulu menggairahkan kini terasa membosankan. Semuanya bukan karena kamu berubah jadi lemah, tapi karena jiwamu sedang bergerak ke arah yang baru. Dan arah baru itu tidak lagi cocok dengan tempat lama yang kamu huni sekarang. Tanda-tanda ini bukan kebetulan. Ini adalah gerakan batin yang menyiratkan bahwa identitas, kapasitas, dan panggilan hidupmu telah berkembang. Dan saat pertumbuhan batinmu
tidak lagi sejalan dengan lingkungan eksternal, maka semesta akan mulai menggeser semua elemen di sekitarmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyusun ulang realitasmu agar selaras dengan versi dirimu yang sekarang. Untuk sebagian orang, ini akan terlihat seperti kehilangan, seperti ditinggalkan, seperti tidak lagi dibutuhkan. Tapi sesungguhnya, kamu sedang dilepaskan dari ikatan yang menahanmu, dari struktur yang tidak lagi mampu menghormati nilai dan cahaya yang kamu bawa. Jangan salah artikan rasa tidak nyaman ini sebagai penolakan. Ini bukan penolakan, ini adalah pelepasan yang disengaja agar kamu bisa melangkah dengan ringan menuju tempat yang lebih sejati. Kamu akan mulai merasakan hal-hal aneh namun nyata. Ada orang-orang yang tiba-tiba menjauh. Ada peluang-peluang lama yang tertutup dengan cara mendadak. Ada jalan-jalan yang dulunya terbuka kini seperti membeku. Tapi di saat yang sama, kamu juga akan melihat pintu baru mulai terbuka pelan-pelan. Undangan dari tempat yang tidak kamu sangka. Perhatian dari orang yang sebelumnya tidak pernah melihatmu. Kesempatan dari arah yang dulu terasa jauh. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari penyesuaian besar yang sedang dilakukan oleh semesta berdasarkan kualitas batinmu saat ini. Inilah saat di mana kamu harus benar-benar percaya pada arah yang belum tampak. Kepercayaan ini bukan bersumber dari harapan kosong, tapi dari bukti nyata bahwa kamu telah tumbuh. Kamu telah menunjukkan kesetiaan dalam kesunyian. Kamu telah mengerjakan tanggung jawabmu, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kamu telah bersikap dewasa di tengah situasi yang tidak dewasa. Dan semua itu telah mengaktifkan mekanisme keadilan semesta, bukan dalam bentuk balas dendam, tapi dalam bentuk penyeimbangan energi. Mungkin kamu tidak tahu bahwa selama ini ada orang yang memperhatikanmu dari jauh. Seseorang yang melihat cara kamu menghadapi tekanan. Seseorang yang mencatat betapa tenangnya kamu di tengah kekacauan. Seseorang yang diam-diam mengagumi integritasmu. Dan orang itu sedang disiapkan oleh semesta sebagai jembatan menuju babak baru dalam karier dan kehidupanmu. Atau mungkin kamu termasuk dari mereka yang tidak akan disalurkan ke sistem yang sudah ada. Mungkin kamu dipanggil untuk membangun sesuatu yang belum ada. Sebuah proyek, sebuah ruang, sebuah cara kerja baru yang akan menginspirasi banyak orang. Dan jika itu kamu, maka tidak heran jika saat ini kamu merasa terasing. Karena memang kamu sedang disiapkan untuk menjadi sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kamu bukan sedang disisihkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk berdiri di tempat yang tidak biasa. Seluruh tekanan yang kamu rasakan saat ini, dari mental, emosional, hingga spiritual, bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem lama tidak lagi mampu menahan kekuatan yang telah tumbuh dalam dirimu. Seperti benih yang tak bisa selamanya tinggal di tanah, kamu harus menembus batas itu, meski dengan rasa sakit. Dan seperti burung yang harus memecahkan cangkangnya sendiri agar bisa terbang, kamu pun harus melewati momen ini, agar bisa benar-benar bebas. Jangan berharap semua orang akan mengerti apa yang sedang kamu alami. Beberapa akan menganggapmu berubah. Beberapa akan salah paham. Beberapa akan mencoba menghalangi. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan apapun, karena perubahan sejati tidak diumumkan.
Ia terlihat dari arah hidup yang bergeser, dari cahaya wajah yang berbeda, dari pilihan-pilihan baru yang kamu buat meski sulit, dan dari keberanianmu untuk berkata, "Aku tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja." Inilah waktunya, waktu di mana seluruh alam semesta menyesuaikan jalur hidupmu agar sejalan dengan kualitas jiwamu. Dan ketika semuanya mulai terbuka satu persatu, kamu akan mengerti bahwa segala yang membuatmu merasa terjepit selama ini bukanlah kegagalan, melainkan strategi semesta agar kamu tidak betah berada di tempat yang seharusnya sudah kamu tinggalkan sejak lama. Kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang dipindahkan. Dan tempat yang dituju bukan sembarang tempat. Itu adalah ruang yang telah lama disiapkan untuk dirimu yang telah tumbuh, matang, dan utuh. Jadi bersiaplah. Karena saat semesta mulai menyelaraskan jalur hidupmu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikannya. Kamu sedang dipanggil, dan panggilan itu tidak akan pernah sia-sia. Tenanglah sejenak dan biarkan hatimu menyerap seluruh pesan ini tanpa tergesa-gesa. Jika kamu telah membaca hingga bagian ini, itu artinya bukan sekadar isi pesannya yang penting, melainkan karena jiwamu mengenali sesuatu di dalamnya. Seolah ada bagian terdalam dalam dirimu yang selama ini menunggu peneguhan, dan hari ini ia akhirnya mendapatkannya. Perjalanan yang sedang kamu alami bukan perjalanan biasa. Ini bukan sekadar perubahan pekerjaan, pindah lingkungan, atau mencari peluang baru. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah transisi spiritual. Ini adalah panggilan untuk menyelaraskan hidup luar dengan kebenaran dalam. Ini adalah momen di mana semesta tidak lagi mengizinkanmu untuk terus diam di tempat yang tak lagi menghidupimu. Dan ya, aku tahu ini tidak mudah. Ada ketakutan yang menyelinap di setiap keputusan. Ada keraguan yang muncul di setiap pertimbangan. Ada kenangan yang mencoba menahanmu agar tetap di tempat yang dulu memberimu rasa aman. Tapi pada akhirnya, semua itu hanyalah bayangan dari masa lalu. Kamu tidak diciptakan untuk mengulang kenyamanan lama. Kamu dipanggil untuk menciptakan babak baru dengan arah yang lebih utuh, lebih dalam, dan lebih sejati. Berapa kali kamu menahan diri hanya demi menjaga keharmonisan semu? Berapa kali kamu mengabaikan suara hatimu sendiri demi menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak pernah benar-benar memahami nilaimu? Dan berapa kali kamu meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase? Padahal jauh di lubuk hatimu, kamu tahu ini bukan lagi tempatmu. Tapi hari ini, kamu tidak perlu pura-pura kuat. Tidak perlu menekan perasaan itu lagi. Karena semesta sudah bicara lewat banyak cara. Lewat kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Lewat ketidaknyamanan yang muncul tiba-tiba. Lewat lelah emosional yang tidak sembuh meski kamu beristirahat. Semua itu adalah isyarat bahwa waktumu di musim lama telah selesai. Kamu telah membuktikan kesetiaan di tengah keterbatasan. Kamu telah bertahan saat tak ada yang tahu seberapa berat beban yang kamu pikul. Dan karena itu, kamu pantas menerima sesuatu yang lebih dari sekadar stabilitas. Kamu pantas dihargai, bukan hanya karena keahlianmu,
tetapi karena hatimu, karena caramu tetap memilih untuk hadir, memberi, dan bertahan bahkan ketika penghargaan tak kunjung datang. Kini, ini bukan tentang membuktikan apapun ke dunia. Ini tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu berhak hidup dalam kejujuran batin. Bahwa kamu tidak harus terus mencocokkan dirimu dengan wadah yang terlalu kecil. Bahwa kamu berhak berjalan menuju ruang baru meski awalnya terasa asing. Karena dalam keasingan itu, kamu akan menemukan kembali dirimu yang sempat hilang. Dan percayalah, kamu tidak akan melangkah sendirian. Meskipun jalan yang kamu tempuh belum sepenuhnya terlihat, semesta selalu menyiapkan jalan bagi mereka yang berani menjawab panggilan jiwanya. Langkah pertama memang berat, tapi satu langkah itu akan membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh ratusan alasan. Jadi, inilah saatnya. Bukan untuk lari, bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri, untuk memilih keluar dari tempat yang menahanmu. Untuk berkata dengan lembut, namun pasti, aku siap menerima versi terbaik dari hidupku. Dan sebelum kamu benar-benar menutup tulisan ini, lakukan satu hal kecil, namun bermakna besar. Tekan tombol suka sebagai sinyal bahwa kamu hadir sepenuhnya dalam momen ini. Klik berlangganan agar setiap pesan yang kamu butuhkan selalu menemukan jalannya kembali kepadamu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak kehilangan momen-momen penting berikutnya. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu terbuka, bahwa kamu tidak akan menyia-nyiakan suara batinmu lagi. Karena pada akhirnya ini bukan tentang pekerjaan, bukan tentang jabatan, ini adalah tentang jiwa. Dan jiwa yang sudah bangun tidak akan pernah bisa tidur lagi. Sekarang waktunya kamu melangkah, bukan untuk lari dari sesuatu, tapi untuk menyambut versi tertinggi dari dirimu yang telah lama menunggu untuk dilihat, dihormati, dan hidup sepenuhnya.